Shalom. Saudaraku, tadi kita nyanyi, Dia datang di atas awan. Itu nyanyian merupakan nyanyian nubuat. Engkau sekarang mungkin tidak terlalu menghayati. Engkau kalau tanganmu begini, tapi nanti fakta itu akan terjadi. Dunia sedang bergolak dan tiba-tiba muncul Yesus di atas awan. Dan anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan bertemu dengan Tuhan. Bersorak-sorak. Jadi lalu kita ingat, iya ya. Dulu saya itu menyanyi itu ternyata ini toh. Nah ini yang harus kita alami. Itu namanya nyanyian yang saudara lakukan. Itu pun harus dengan tindakan profetis. Keyakinan bahwa itu akan datang seperti itu. Nah, dalam minggu ini tema khotbah adalah mengenai penyembahan. Kenapa saya angkat ini? Karena ini merupakan suatu dalil yang sangat penting. Saya rindu jemaat di sini belajar bukan hanya menyanyi, bukan hanya ke gereja, tapi sudah belajar untuk namanya sembahyang, menyembah kepada Tuhan dengan sikap hormat. Ya, sudah lihat gambar ini adalah raja dunia yang sedang memarahi 3 orang Yahudi, yaitu Sadrak, Mesak, Abednego. Kenapa? Karena di belakangnya itu ada patung yang dia buat tinggi, besar. 60 hasta itu 30 meter. Emas. Dan semua orang disuruh menyembah. Tapi 3 orang ini tidak mau berlutut. Tapi berdiri. Karena itu orang-orang marah, tentara marah, semua yang lain berlutut. Ya, cerita ini ada dalam kitab Daniel. Saya waktu muda, saya sangat suka dengan perkataan Tuhan yang menerangkan tentang yang akan datang. Salah seorang nabi yang disebut oleh Tuhan, yaitu nabi yang sangat dicintai. Kalau dalam perjanjian baru, ada rasul yang paling dicintai. Itulah Yohanes. Dalam perjanjian lama, ada seorang nabi yang paling dicintai. Itulah Daniel. Ya, dan Daniel ini menubuatkan hal-hal yang spektakuler. Yang ribuan tahun, ratusan tahun. Ya, dia bisa melihat apa yang akan terjadi. Sampai kritikus di dunia ini berkata, ini tidak mungkin ditulis oleh Daniel. Kok bisa terlalu tepat? Mereka nggak tahu. Daniel tinggal menulis. Tapi yang menyuruh itu Tuhan. Dan Tuhan pernah menantang dalam kitab Nabi Yesaya. Coba mana ada Allah yang bisa berkata sebelum terjadi. Saudaraku, kalau sudah baca Alkitab, ada ratusan hal yang belum terjadi dan terjadi. Kitab Yesaya misalnya berkata, nanti akan muncul seorang raja namanya Kores. Kores belum ada. Ya, dan 200 tahun kemudian muncul seorang raja namanya Kores. Itu Tuhan. Jadi saudara mesti percaya betul tentang Alkitab. Karena ini menentukan percaya saudara. Alkitab itu dahsyat. Dan tujuan khotbah ini adalah supaya saudara itu menyembah kepada Allah yang maha kuasa. Bukan kuasa, tapi maha kuasa.
Karena itu kalau saudara suka sembahyang, saudara akan nanti melihat hal-hal yang aneh dalam hidupmu. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Kok bisa terjadi ya? Ya. Dan kami sekeluarga mengalami. Ya, saya ulang-ulang katakan istri saya kena bom mati. Bisa hidup lagi. Dokter kedua datang operasi tanpa obat bius 3-4 jam. Istri saya enggak merasa sakit. Itu yang ngomong dokternya sendiri loh. Datang khusus. Ya. Kenapa bisa begitu? Allah kita, Allah pembuat mujizat. Dalam hidup ini saudara mesti ngalami. Kalau saudara suka menyembah Tuhan, kata Tuhan kamu diam saja. Aku yang ngerjakan dalam hidupmu. Ya, sampai gedung ini terjadi pun, ini bukan karena saya. Tapi kami ajak semua jemaat suka sembahyang. Dan Tuhan bisa kirim hal yang unik, yang aneh. Saudaraku, tujuan khotbah ini adalah supaya saudara bisa menyembah Allah yang maha kuasa. Kitab Daniel sudah memberitahu apa yang akan datang. Nanti itu akan dibuktikan kebenarannya. Ya, saudara. Dan untuk ini saudara catat, bacalah nanti di rumah kitab Daniel 2 dan kitab Daniel 3. Anak-anak muda, cobalah belajar suka perkataan nubuat. Saya dulu suruh, baca kitab Daniel ini ulang-ulang. Ya, lalu saya buat bukunya. Nah, saudara yang ingin tahu kitab Daniel lebih lengkap, coba nanti beli di toko buku kitab Daniel. Ya, ini satu kitab yang sangat dahsyat, luar biasa. Sayangnya orang-orang Indonesia ini kurang suka baca. Ya, anak-anak Tuhan juga kurang. Ya, saya membuat kitab Daniel itu hampir setahun. Dan saya ulangi lagi. 9 bulan lagi. Untuk menerbitkan buku itu. Dan saudara tinggal membaca. Tapi seringkali nggak mau. Kenapa? Karena kalau saudara suka membaca, imanmu itu jadi kuat. Pasti terjadi. Pasti terjadi. Yang betul akan terjadi. Tolong dibacakan Daniel 2 ayat 44 sampai 45. Tetapi pada zaman raja-raja, Allah semesta langit akan mendirikan suatu kerajaan yang tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan kekuasaan tidak akan beralih lagi kepada bangsa lain. Kerajaan itu akan meremukkan segala kerajaan dan menghabisinya. Tetapi kerajaan itu sendiri akan tetap untuk selama-lamanya. Tepat seperti yang Tuanku lihat, bahwa tanpa perbuatan tangan manusia, sebuah batu terungkit lepas dari gunung dan meremukkan besi, tembaga, tanah liat, perak, dan emas itu. Allah yang Maha Besar telah memberitahukan kepada Tuanku Raja apa yang akan terjadi di kemudian hari. Mimpi itu adalah benar dan maknanya dapat dipercayai. Iya. Kerajaan Babel adalah kerajaan yang luar biasa. Sampai sekarang orang mengagumi. Saya pernah ke Jerman dan saya datang ke museum. Saudara kalau ke luar negeri biasanya kemana? Ke mall. Jarang yang mau ke museum. Ngapain museum? Kalau saya ke museum untuk melihat sejarah bagaimana. Ya, itu barang-barang dari Nebukadnezar di Babel dulu. Diangkut oleh orang Jerman ke Jerman. Lalu dibuat reliksnya kembali. Yang asli. Ya. Dan waktu itu sudah ada benteng kota yang dibuat oleh Nebukadnezar,
untuk kuda, ya kereta kuda bisa jalan di atasnya. Jadi bayangkan temboknya tebalnya seberapa? Ya, kuat. Tapi tahukah, Tuhan sudah memberitahu pada zaman Daniel, nanti kerajaanmu akan runtuh. Lu kok bisa? Padahal bentengnya begitu kuat. Saudara tahu kenapa? Tuhan kalau sudah ngomong, pasti terjadi. Penjaga-penjaganya waktu itu bisa ketiduran. Tentara Persia masuk. Karena ketiduran. Loh, siapa yang membuat tidur? Ya Tuhan. Tuhan itu pembuat sejarah. Makanya sejarah hidupmu kalau engkau serahkan pada Tuhan. Engkau itu seperti ditaruh di satu jalur yang pasti berhasil. Mau enggak begitu? Atau saudara masih meraba-raba? Bisa enggak ya berhasil hidupku? Kata Tuhan, kalau kamu nurut aku pasti berhasil. Nah, itu caranya kita hidup. Itu namanya saudara menggenapi firman nubuat. Ya. Satu hari Raja Nebukadnezar mimpi. Ya mimpi setelah bangun ketakutan. Kenapa? Karena dia rasa kok mimpinya ini aneh sekali seperti ini. Kenapa? Karena dia melihat satu patung yang besar. Kepalanya dari emas, dada, tangan dari perak begini. Perutnya dari tembaga, paha kaki ini dari besi. Lalu paling bawah jari-jarinya besi campur tanah liat. Di tengah dia melihat penglihatan itu, lalu ada satu batu kecil, terungkit dari gunung, menggelinding, menghantam kaki dari patung itu. Dan patung itu ambruk. Nebukadnezar bangun, apa ini artinya? Dia panggil ahli-ahli, yuk, apa artinya? Ya, lalu ahli-ahli itu berkata, coba raja ngomong, mimpinya gimana? Oh, kalau aku ceritakan mimpiku, kamu nafsir, nafsirmu betul apa enggak, aku enggak tahu. Benar enggak sih? Orang nafsir kan gampang. Coba kamu kasih tahu mimpiku apa? Kalau kamu bisa kasih tahu mimpiku apa, tafsiranmu pasti betul. Oh, enggak bisa. Oh, enggak bisa. Mati kamu semua. Berita itu diumumkan. Wah, iya, semua kok mukanya serem. Lalu Daniel dan kawan-kawan waktu itu suka ngomong, kenapa kok terjadi begini? Itu raja mimpi. Oh, coba kamu bilang sama raja, saya akan berdoa pada Allahku yang besar. Nanti aku bisa terangkan. Wah, lalu dikasih tahu. Dan waktu itu saudaraku Daniel, dia panggil kawan-kawannya, mereka berdoa. Dan waktu berdoa setelah selesai, dia tidur dan dia mimpi. Mimpinya Daniel persis seperti mimpinya Raja Nebukadnezar. Oh bisa ya Tuhan itu. Itu loh, Tuhanmu itu Allah yang ajaib. Percaya Allahmu ajaib? Daniel berkata, pada zaman raja-raja Allah semesta alam akan mendirikan satu kerajaan yang tidak akan binasa. Yang terus eksis. Kerajaan ini kekal. Dan kerajaan ini akan meremukkan semua kerajaan dunia.
Sudah tahu, Alkitab menulis manusia itu diberi waktu. Sekarang ini ya, kerajaan-kerajaan dunia, ada Amerika, ada Inggris. Ini namanya Tuhan kasih waktu. Saya belum sembuh total sih ya, masih ada batuknya. Kerajaan Tuhan ini akan menghancurkan semua kerajaan. Kenapa begitu? Karena Tuhan sudah kasih kesempatan kepada manusia untuk memerintah, tapi tambah lama, tambah baik, atau tambah kacau. Sudah lihat sekarang ini gimana? Pemilu kali ini, nanti sudah akan dengar hoax. Bohong itu di mana-mana. Tambah lama, tambah orang rusak. Ini terjadi lagi di Amerika. Orang lagi pusing, ambil senjata. Orang baik-baik ditembaki. Ini pikirannya di mana? Ngapain gitu loh? Mainan tak apa. Tapi itulah dunia. Nah, kerajaan Tuhan akan meremukkan segala kerajaan. Dan kerajaan Tuhan itu diumpamakan seperti batu. Sini katakan, sebuah batu terungkit lepas dari gunung, ya, meremukkan patung itu. Dan huruf putih saya tuliskan, Allah yang Maha Besar telah memberitahukan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Nanti jangan kecewa loh, saudara. Waduh, dulu kok saya tidak dikasih tahu akan terjadi begini. Loh, saya ini paling banyak cerita apa yang akan datang. Loh, dulu Pak Bekti kok tidak mau ngomong. Saya sekarang ketinggalan. Piye. Ya piye. Karena Anda nggak mau dengar. Saudaraku. Karena itu Tuhan mengajar doa bagaimana? Bapa kami yang di sorga tinggi, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Itu mesti menjadi doa tiap hari dari saudara. Rindu Tuhan memerintah. Tuhan itu digambarkan sebagai gunung batu. Ya, dan Daud menyebut Tuhan itu gunung batu, pertahanan. Karena itu Daud suka lari ke gunung. Untuk apa? Untuk sembunyi dari kejaran, perlindungan dari badai. Ya, Yesus pun berkata bahwa aku akan mendirikan gerejaku di atas batu karang. Apa itu batu karang itu? Yaitu iman, pernyataan iman kita bahwa Yesus itu adalah batu karang kita yang teguh. Nah, ini mesti kita percayai. Ada 3 hal yang saya akan terangkan tentang pentingnya sembahyang. Saya harap saudara menjadi jemaat di sini jangan menjadi orang Kristen biasa-biasa. Kalau saya berkata, ayo berdoa. Iya Pak Bekti, saya sudah berdoa. Kapan berdoa? Ya mau makan. Kalau mau ujian. Kalau mau pergi supaya jangan kecelakaan. Itu namanya berdoa. Tapi yang disebut sembahyang beda. Kalau sudah berdoa itu nggak bisa berlama-lama. Ya itu maksud Tuhan saya mau makan, Tuhan saya mau makan, Tuhan saya mau makan. Orang yang di sekitar mau buat cepat, saya lagi lapar. Kalau berdoa untuk makan nggak perlu panjang-panjang. Tapi kalau saudara sembahyang itu menyembah Tuhan, memuji Tuhan, itu bisa lama sekali. Bisa berjam-jam. Nah, hal yang pertama yang paling penting, yaitu sembahyang, supaya saudara kuat
menghadapi kemerosotan moral. Ingat ya, dunia kita ini makin runtuh. Moralnya makin terjun bebas. Dulu nggak ada nikah sejenis. Zamannya Adam dan Hawa. Cuma ada laki dan perempuan. Kalau nggak ada laki dan perempuan, mana bisa keluar Anda? Ya tahu? Tapi sekarang orang nggak mau. Repot. Ya. Ngandung repot. Memang. Repot kalau kawin karena beda. Maunya sama. Kalau sama ya satu jago tinju, yang lain jago tinju. Kenapa begitu sih? Kenapa harus berbeda? Supaya kita ini bisa saling koreksi. Ya, itu maksud Tuhan. Nah, waktu Daniel diberitahu, dia pulang. Coba dibacakan Daniel 2 ayat 17 sampai 20. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Iya, doa Daniel ditujukan kepada siapa? Allah semesta langit, the God of heavens, Allah yang mempunyai langit jagat. Coba sudah lihat langit, ada berapa bintang? Bisa ngitung? Ya, langit kita ini penuh dengan bulatan-bulatan ya, yang begitu banyak, miliaran galaksi. Ya, saudaraku, sekarang saja orang pakai teleskop menghitung, masih banyak yang belum tahu. Kita tahu, waktu mendapat kesulitan, Daniel ngerti, saya butuh teman. Makanya sembahyang itu kadang-kadang saudara butuh teman. Karena itu saya ajak saudara, Sabtu di sini ada doa sembahyang. Di Tanah Mas ada. Ya, di gereja-gereja kita itu ada. Coba datang. Saudara nanti akan merasakan apa itu sembahyang. Beda sama berdoa. Supaya hatimu itu bisa nyus gitu. Betul-betul merasakan tentram, damai. Ya, inilah kebutuhan kita. Daniel pulang memberitahu kepada 3 temannya. Mereka sembahyang bersama, memohon kasih sayang Allah semesta langit. Yang diminta bukan suatu makanan, minuman, keberhasilan, tapi supaya bisa memberitahu jadi berkat bagi dunia. Dan berdoa pada Allah semesta langit, diulangi. Ya, dengan huruf putih ini. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Terpujilah. Nah, inilah yang disebut sembahyang. Kalau sudah sembahyang itu sudah puji-puji Tuhan. Tuhan, Engkau maha besar. Engkau pencipta kami. Engkau amat berkuasa. Ya, saya sudah melihat tangan Tuhan waktu anak saya Nika yang meninggal. Ya, itu pernah dioperasi, anak saya 3 pernah dioperasi, tabrakan, semua dioperasi. Nika paling berat karena kakinya remuk.
ya, lalu ditembel-tembel oleh dokter, lalu di skrup. Ternyata skrupnya itu lalu nempel, sukar dibuka. Dibawa ke Singapura, dokternya buka, putus skrupnya. Wah, dokternya kembalikan, tutup. Dia berkata, saya tidak mau meneruskan. Apa-apaan ini? Skrup kok bisa putus? Habis skrup berkarat. Bayangin itu. Saya ditelepon, saya malah di Bandung itu. Langsung saya ke Singapura. Ya, dokter mau melakukan sesuatu yang sangat bahaya. Akan dibor gitu. Ya, tulang-tulangnya dilobangi lebih besar. Waduh, kalau gitu kan nanti apa itu? Jadi besar ya. Itu cuma ada alat satu katanya di Singapura. Wah, saya berkata, dok, jangan begitu dok. Coba saya sarankan, saya ngajari dokter. Dokter top di Singapura. Dia berkata nggak bisa. Sudahlah dok, aku minta tolong. Dokter nuruti saya kali ini. Dan saya berdoa. Saya tinggal berdoa, Tuhan. Tuhan buat mujizat. Ya, saudaraku. Ini skrup yang putus itu saya suruh kikir sedikit aja. Jadi nggak perlu ngebor besar. Ini dikerjakan sama dia. Lalu oleh karena doa, saya ajak teman-teman berdoa. Dibuka, berhasil. 2, 3, lepas. Dia keluar. Kasih salam sama saya. Lu kok iso? Hah? Siapa yang membuat? Tuhan, bukan dokter itu. Hal yang mustahil Tuhan bisa lakukan. Itu dokter top loh. Dia berkata, saya malu nanti masuk koran. Sudah pulang tanpa bayar. Kami diusir. Tuhanku lebih besar dari dokter itu. Dia maha kuasa. Kenapa di sini? Karena kalau kita berdoa minta belas kasihan, sayangnya Tuhan, maka dikatakan daripada dialah apa? Hikmat dan kekuatan. Ya, dan ayat 21 sampai 23 diulangi, tidak perlu kita baca. Ya. Dia mengubah saat dan waktu, dia memecat raja dan mengangkat raja, dia memberi hikmat. Ayat 23, ya Allah nenek moyangku, kupuji, kumuliakan. Inilah yang disebut sembahyang. Saudaraku, banyak orang Kristen tidak suka sembahyang. Tapi berdoa minta-minta, Tuhan tolonglah Tuhan. Ini Tuhan sakitku kau beri sembuh-sembuh Tuhan. Coba belajar sembahyang. Aneh, kadang-kadang sudah tidak minta. Sudah sembahyang, Tuhan melakukan. Yang mustahil. Tinggal kita meninggikan Tuhan. Memuji Tuhan. Lalu sebab Engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. 2 kata ini saya perhatikan. Ya, tadi di dalam ayat sebelumnya juga dikatakan ya, daripada dialah hikmat dan kekuatan. Diulangi lagi, ya, engkau mengaruniakan kepadaku hikmat dan kekuatan. Apa itu hikmat? Hikmat itu kebijaksanaan, ya, untuk diberikan kepada seseorang untuk menghindar. Ya,
dari hal yang rusak. Ya, dan bisa memecahkan soal yang sulit. Satu kali 2 orang ibu bertengkar. Kenapa? Karena zaman itu zaman kelaparan. Nanti sudah baca dalam kitab 2 Raja-Raja. Zaman kelaparan. Dua-dua ini tidur bersama, punya anak sama-sama hari itu. Ya. Lalu ngomong-ngomong, kita ini kelaparan, gimana ya? Ini bayinya, yuk gini saja. Hari ini kita godok anakku. Besok gantian ya. Oh ya setuju. Bayangin loh, anak dimasak. Mungkin saya berkata, masak gitu. Loh itu terjadi, Sku. Ya, pendeta saya dulu, waktu kelaparan dia berkata, dia dimasukkan penjara di Jepang, Sku, cecak lewat, tangkap, makan. Kelaparan. Ya, orang kalau kelaparan, apa saja dimakan. Dan ibu yang satu nyerahkan, direbus, dimakan, kenyang. Besoknya gantian, sekarang kamu. Oh nggak bisa, ini anakku. Wah bertengkar. Ya, saudaraku. Tapi sebetulnya hari itu sebelumnya yang nakal ini, ibu yang nakal, dia pindahkan anaknya ke tempat temannya. Lalu anaknya sendiri ditaruh di pinggir temannya. Jadi dia korbankan bukan miliknya. 2 bertengkar datang ke Salomo. Salomo berkata, ini kamu bertengkar ribut. Ayo, tentara bawa pedang di sini. Aku mau bagi 2. Daripada ribut, tak bagi 2, paruan. Kira-kira gimana? Ibu yang benar berkata, jangan. Wes, kasihkan aja. Tapi yang satu, iya adil. Bagi saja, Raja. Raja lalu berkata, nah ketahuan nih. Itu namanya hikmat. Hikmat itu menghindar dari masalah. Memecahkan soal. Saudara waktu kepepet itu perlu hikmat. Hikmat bukan kepandaian. Orang pandai belum tentu berhikmat. Waktu saya masih muda, dokter ahli mata di Indonesia satu-satunya yang internasional di kota Solo. Top. Diakui dunia. Saudaraku, ribut dalam keluarga. Dia ambil pistol. Doar. Pintar. Berhikmat? Tidak. Waktu saya masih mahasiswa, mbok yao, otaknya ditransplantasikan ke saya. Kok didor? Tidak berhikmat. Beberapa saudara di gereja ini ada yang bunuh diri. Ada yang ditolong Tuhan. Kita doakan lolos. Tapi ada yang bablas. Jangan berkata, oh saya nggak mungkin bunuh diri. Siapa bilang? Waktu engkau kepepet, engkau itu gelap. Disinilah perlunya hikmatku. Waktu susah. Nanti waktu datang kesusahan, saudara diberi hikmat oleh Tuhan. Apa itu kekuatan? Kekuatan kesanggupan bertahan. Menghadapi tekanan.
menghadapi problem. Ya, begitu saya turun khotbah, Pak Ian kasih tahu sama Sun, mantu saya, papi, Nike mati. Bayangin, saya bertahan. Saya tahu semua terjadi biar kemuliaan bagi Tuhan. Kita mesti tahan menghadapi hari depan yang makin sulit. Sudah lihat gambar ini. Ini bukan Nisar melihat patung ini. Kepalanya dari emas. Hebat kalau Tuhan itu memberi keterangan negara-negara itu seperti ini. Ya, lalu dadah ada tangannya dua. Kenapa, Sku? Karena setelah Babylon muncul negara yang disebut Persia. Disebut Persia besar. Great Persian. Dari dua negara gabung, merger. Ini loh, dua tangan merger. Kok bisa ya Tuhan itu? Lalu ketiga, Grika. Grika ini raja pertamanya Alexander the Great. Ya, sudah tahu Alexander ini pernah nguruk laut. Zaman itu. Laut diuruk, kenapa sih? Karena ada satu pulau disuruh menyerah, tidak mau. Mereka punya armada kapal, mereka ngece ya kepada Alexander. Alexander, lihat nanti. Tentaranya dia berkata, stop di sini. Mari uruk laut. Itu tahun 2300 tahun lalu. Dia melakukan itu. Akhirnya kena. Itu Alexander. Umur 26 tahun ini raja dunia paling cepat mengalahkan dunia. 26 tahun raja dunia. Alexander. Saudara, tapi runtuh juga. Kenapa? Mati. Sakit jantung. Pop. Mati. Waktu dia mati, sebelum mati, kejang. Dia berkata pada dokter-dokternya, nanti kalau aku mati, tolong peti matiku dikasih lubang, supaya tanganku dikeluarkan. Iya. Supaya orang tahu aku enggak bawa apa-apa. Waktu dia mau meminang seorang wanita, ya, suruhan utusan, mau minta apa? Papa dari wanita ini, aku minta berlian 1 koper. Hah? Berlian 1 koper, keterlaluan. Ini pegawainya balik pada Alexander. Alexander diminta berlian 1 koper. Saudara tahu, dia nggak ngamuk. Ketawa terbahak. Nah itu mantuku itu Jame itu. Tahu aku raja bisa. Dan dikasih. Saudara tahu nama perempuan itu siapa? Yang saudara suka pakai untuk bau ketiak. Rexona. Alexander 26 tahun jadi raja dunia. Tapi akhirnya mati, runtuh juga. Diganti kerajaan Roma. Sudah lihat tahu? 2 kaki sekarang. Dari besi. Kalau Grika ini dari tembaga. Lalu jadi besi. Lalu 2 kaki. Ternyata kerajaan Roma ini pecah. Roma Barat, Roma Timur. Loh, Tuhan itu kasih gambaran itu begitu. Lalu sampai ke bawah, ke jari-jari kaki.
besi plus tanah liat. Ini menunjukkan kerajaan Roma itu terus berjalan terus sampai sekarang yang disebut Roma baru. Ya, New Roman Empire. Sekarang ini dunia New Roman Empire. Kenapa? Karena semua sistem di dunia ini sekarang sistem Roma. Walaupun kerajaan, rajanya nggak laku, betul? Yang mimpin siapa? Ya, trias politika, eksekutif, yudikatif, ya toh. Jadi ada 3 yang menguasai. Di Indonesia juga sama. Aneh ya. Nah, itu terjadi. Tapi ada satu batu menghantam kaki itu. Lihat, emas itu berat jenisnya 19,3. Perak 10,49. Tembaga 893. Besi 7874. Tanah liat besi 1,93. Berarti dunia kita ini moralnya merosot 10 kali. Tinggal 10% dibandingkan orang dulu. Orang dulu itu sangat betul-betul memperhatikan etika. Sekarang nggak ada etika. Tusuk dari belakang. Dulu kan dia gitu, ayo perang. Malah dikasih anggarnya. Ya, nih pisaunya. Ya, tanding. Sekarang ada yang gitu. Oh, tak sabet dari belakang. Rusak. Ini yang pertama, sembahyang membuat saudara tahan menghadapi kerusakan moral yang makin hancur di dunia ini. Kedua, sembahyang supaya saudara kuat menghadapi kekerasan dan kehinaan. Sudah keras, hina lagi. Saudara, pemerintahan dunia pada akhir zaman ini dilambangkan oleh Tuhan seperti ini. Campuran besi, tanah liat. Besi keras, tanah liat empuk. Ya. Dunia kita yang sekarang ini kuat dalam sistem. Ya. Tapi lemah, hina dalam moral. Contoh di Amerika sekarang. Orang boleh ke mall, boleh ngambil barang di bawah $1.000. Boleh. Masuk aja mall, saudara angkut aja barang tanpa bayar. Ono negara seperti itu. Ini Amerika loh. Saya lihat gambar-gambar itu, viral. Orang suntik, obat bius. Obat bius mahal. Sekarang pakai kimia. Telernya seperti zombie. Melingkar-lingkar, muter-muter. Cacing. Ini Amerika. Orang boleh ngambil di toko-toko. Ya toko-toko banyak yang tutup. Toko-toko yang bagus-bagus dipecah. Ini Amerika loh. Orangnya pinter-pinter. Ya tahu kuat. Itu loh, sistem itu kuat. Ngaturnya hebat. Tapi moralnya ambrol. Saya dapat gambar ini. Kalau sudah lihat kaki seperti ini. Jijik apa enggak ini. Ya, saudaraku, jadi dalam kekerasan itu ada kehinaan, ini gandeng. Kenapa? Karena manusia ini menjauh dari Tuhan. Menjauh dari Allah, akibatnya mendekat pada nafsu.
Saudara kalau mau dekat sama Tuhan, sudah mesti tahan nafsu. Saudara mesti no, tidak boleh. Karena itu Tuhan melarang. Sekarang obral lah, tidak usah larang-larang. Sampai orang Indonesia, Chinese di sana, terpaksa sekarang bawa pistol juga. Ya, gimana Pak Bukti? Dianjurkan kami ini supaya bawa pistol. Coba pengen hidup penuh ketakutan. Ya, menjauh dari Allah karena mendekat pada kepentingan duniawi nafsu. Lukas 21 ayat 34 sampai 36. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kekhawatiran hidup. Dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kata Tuhan, selalu Tuhan itu kasih garis ya, jangan keterlaluan. Kamu boleh pesta, tapi jangan pesta pora. Bentar-bentar pesta. Ini sekarang zamannya. Apalagi orang-orang yang cukup kaya ya, saya perhatikan. Ayo jalan-jalan, ayo jalan-jalan. Jadi pesta pora. Lalu kalau sudah jalan-jalan mesti apa sih? Mesti makan. Habis kalau jalan-jalan tidak makan gimana? Ya toh, uangnya dihambur-hamburkan. Kalau sudah makan kenyang, pergi ke WC, sudah diogok-ogok. Wow, keluar, makan lagi. Itu banyak loh di luar negeri. Itu Ibu Diana itu yang mati, ya, istrinya Pangeran Charles, itu suka begitu. Bayangin itu makanan raja itu, diogok-ogok, dibuang, makan lagi. Ini pikirannya di mana toh ya? Itu namanya pesta pora, mabuk. Sampai nggak bisa sadar, ya, khawatir. Nah ini tandanya, kalau saudara dekat Tuhan, badai apapun, saudara berkata, dengan Tuhan aku bisa tembus. Dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai saya. Nanti kalau terjadi gini-gini, gimana Pak Bukti? Sampai orang Amerika sekarang bikin makanan, expirednya 20 tahun. Bayangin waktu pandemi orang rebutan. Betul? Di mal-mal disikat semua. Iya sing orang kaya, nah sing orang nggak punya gimana? Ya nanti ngerampok. Kan gitu ya. Hukum alam terjadi. Monyet lebih baik dari manusia. Sudah dibuktikan itu di Thailand. Pesta orang-orang Thailand. Orang bak kantongan. Monyet datang. Pesta monyet juga datang. Ambil satu jeruk, lari. Makan. Habis itu balik lagi. Ambil lagi satu. Orang bawa apa? Kantongan. Itu loh manusia. Waktu ribut-ribut pandemi saya berkata jangan borong-borong, gak usah. Tuhan pemelihara kita. Ya, berjaga-jagalah sambil berdoa. Pertama supaya kamu boleh kuat. Batinmu ini loh kuat menghadapi masalah. Kalau enggak stres, ini banyak orang banyak stres. Mesti kuat. Tahan berdiri di hadapan Anak Manusia.
Nah, saudaraku, yang ketiga terakhir. Sembayang supaya sudah kuat menghadapi pemaksaan nanti. Dan ini akan terjadi sebentar lagi. Antikris akan mendirikan patung. Ya seperti Nebukadnezar ini. Ini sudah ditulis di Alkitab. Nanti orang Kristen dipaksa sembah patung antikris. Sekarang kan sudah ada AI. Hati-hati loh ya, saudara lihat ada Jokowi bicara bahasa Mandarin. Itu bukan Jokowi, tapi persis Jokowi. Omongannya, suaranya Jokowi. Sekarang banyak orang di luar negeri nggak mau kawin. Kawinnya sama apa? Sama patung. Yang guyu terus. Cantiknya. Dan tidak pernah ribut. Terus dipelototi dengan muka ayu. Lu bayangin sih. Ngomong dijawab. Dijawab lah. Dan sekarang banyak orang beli. Daripada ngingoni istri. Ribut terus. Aku bikin aja patung ini. Ketawa terus. Omongannya halus. Sudah. Jangan ya, saudara. Nah, tidak ingin kerajaannya Babel yang dilambangkan sebagai emas itu runtuh. Maka Nebukadnezar berkata, buat patung semuanya dari emas. Bayangin berapa meter itu, berapa kilo emas. Ya, saudaraku. Dan semua rakyat diwajibkan sembahyang. Dan ini akan terjadi pada akhir zaman. Nanti sudah baca dalam Wahyu 13 ayat 15. Ya, dan waktu raja melihat 3 orang tidak mau sembahyang, saudaraku, maka dia marah. Lalu saudaraku dimarahi, ayo mau enggak? Kalau enggak mau, kamu tak lempar ke dapur api. Dengarkan pernyataan 3 orang ini, Daniel 3 ayat 16-18. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami. Maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Ya, aku dihadapkan dengan kematian. 3 orang ditanya, mau sembahyang berlutut pada patungku? Kalau kamu nggak mau, masuk dapur api. 3 orang ini berkata, tidak ada gunanya kami jawab. Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan. Itu namanya iman. Tapi lalu ditambahi, seandainya tidak dilepaskan. Ya toh? Kami tidak mau menyembah. Artinya apa? Menyerah. Nah, doa kita mesti semacam itu. Dalam tiap problem, saudara mesti ambil 2 ini. Saudara imani, tapi kalau tidak terjadi, ya sudah. Nyerah sama Tuhan. Ada seorang anak muda, waktu papanya sakit, Pak Bekti percaya bahwa papaku bisa sembuh. Percaya. Pasti sembuh ya kalau gitu. Oh ya, nanti dulu. Tergantung Tuhan. Tapi kalau kamu punya iman bisa terjadi. Jadi bisa. Ya. Istri saya mati aja bisa bangkit kok. Bisa. Tapi kalau tidak terjadi jangan marah. Makanya hidup ini saudara mesti punya balance. Jangan iman ngotot, tapi tidak menyerah pada kehendak Allah. Ada orang menyerah, cepat menyerah. Wis lah ora popo wis.
tak pasrai bongkoan, enak. Tuhan itu sepertinya lempar apa supaya Tuhan tanggunglah. Ya, bukan begitu. Tapi waktu ditolak semacam ini, raja marah. Mereka dimasukkan dapur api. Ya, dan dibakar 7 kali lebih berat. Orang yang melemparkan ini ke dalam dapur api dari jauh mati. Dan ternyata raja lihat, loh, tadi dilempar 3 orang, sekarang kok jadi 4. Dan 1 itu seperti anak manusia. Kok jalan-jalan malah menari-nari. Raja teriak, hei Sadrak, Mesak, Abednego, keluar kamu. Keluar mereka bertiga. Dan waktu keluar nggak ada bau sangit. Rambutnya nggak terbakar. Raja berkata, Allahmu memang Allah yang benar. Tapi ini cuma ngomongan. Mestinya kan dia, oke, aku patung-patung wis tak buang semua. Aku mau sembayang Allahnya dari Sadrak. Mestinya kan begitu. Tapi enggak itu. Nah, ini ayat terakhir ini sangat penting. Daniel 3 ayat 28-30. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan ia menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Iya, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, Abednego. Sayang ya. Allahnya mestinya jadi Allahku gitu. Tapi tetap dia pegang kepercayaannya. Walaupun Allahnya Sadrak lebih hebat. Ini cuma ngomong aja. Ya, perhatikan saudara, Allah kita adalah Allah yang penuh mujizat. Di udara ini sudah nggak lihat. Tapi ini banyak malaikat di sini. Dan Allah di sini katakan mengutus malaikatnya untuk apa? Melepaskan hamba-hambanya. Saya sudah berkali-kali kecelakaan. Tuhan loloskan. Berkali-kali mau mati. Tuhan loloskan. Pernah habis saya turun waktu KKR besar, saya sebagai ketua panitia, ya, dan saya sembahyang, Tuhan pulihkan. Berkali-kali maut mengincar. Tuhanku ada Tuhan yang aku puja. Tuhan bisa utus malaikat menyertai Anda. Pertama bagi siapa? Orang yang menaruh kepercayaan. Dalam bahasa Inggris katakan, trust him, not believe him. Trust. Trust itu artinya mempercayakan. Dan waktu saya baca ayat ini, mempercayakan itu seperti orang, anak bayi itu ya, yang mau dimandikan itu loh. Jadi seperti itu. Jadi dia mempercayakan ibunya ini kalau mau nakal dimasukkan mati, betul. Atau luput. Bayi kok gimana? Bayi ini kan enggak bisa apa-apa. Di tangan Tuhanmu yang penuh dengan kasih. Dia akan menjaga engkau. Trust him. Percaya
percayakan dirimu. Kalau kamu percayakan dirimu, kamu akan menyerahkan tubuhmu. Karena itu, penyerahan terbaik kalau sudah sertai juga tubuhmu. Jangan cuma hatimu, tapi tubuhmu jauh dari Tuhan. Dan terakhir, sembah. Dan tidak mau menyembah yang lain, kecuali Allah yang Maha Kuasa. Dan lihat akhirnya, 3 orang ini diangkat tinggi-tinggi oleh Nebukadnezar. Itu hadiah. Mari kita mau datang pada Tuhan, kita mau sembahyang. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba.